Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat sekalian, kembali kita berjumpa dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Alhamdulillah, sekali lagi pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada episode yang ke-15. Pada episode yang ke-15 ini kita akan mempelajari tentang kaidah pelafalan ro atau hukum ro. Ya, tentang hukum ro. Jadi hukum ro ini cara membacanya nanti dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama yaitu ro yang dibaca tarqiq. Jadi ro yang dibaca tipis. Jadi ro tarqiq itu huruf ro yang dibaca tipis. Apa ciri-cirinya sehingga huruf ro ini nanti dibaca tipis? Yang pertama, apabila ro berharokat kasroh atau kasrotain. Ro yang berharokat kasroh atau kasrotain, ini ciri yang pertama. Jadi kalau kita nanti menemui ro berharokat kasroh dan ro berharokat kasrotain, maka ro harus dibaca tarqiq, dibaca tipis, yaitu ri, rin, ri, rin. Ya. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ro juga dibaca tarqiq apabila ro berharokat sukun didahului huruf berharokat kasroh. Jadi seperti ini. Ro berharokat sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Ya. Jadi kalau seperti ini maka ro-nya wajib dibaca tipis. Nanti kita akan lihat dari contoh-contohnya. Kemudian ciri yang ketiga, kapan ro itu dibaca tarqiq? Ro dibaca tipis apabila ada ro berharokat sukun karena wakof. Ya. Ro berharokat sukun karena wakof, jadi sukunnya tidak berharokat sukun asli, tapi dia disukun karena wakof. Didahului huruf sukun, didahului huruf yang berharokat sukun, yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Jadi sukun karena wakof didahului oleh sukun asli, didahului oleh huruf berharokat kasroh. Jadi kasroh, sukun, sukun. Nah, yang terakhir itu ro sukun. Jadi kalau ada urutan huruf seperti ini menyebabkan ro-nya ini harus dibaca tipis tarqiq. Kemudian yang keempat, kapan ro dibaca tipis? Yang keempat adalah apabila ada ro berharokat sukun karena wakof didahului dengan huruf ya sukun. Ya, seperti ini. Maka ro-nya juga dibaca tipis. Nah, ini 4 ciri atau 4 kaidah di mana kalau salah satunya ini ada, maka huruf ro-nya wajib dibaca tipis. Nah, sekarang kaidah pembacaan atau pelafalan hukum ro yang kedua, yaitu yang disebut dengan tafkhim. Kalau ini tarqiq tipis, maka yang kedua adalah tafkhim atau dibaca tebal. Ro yang dibaca tebal atau tafkhim. Apa ciri-ciri yang menyebabkan hukum atau yang menyebabkan huruf ro itu dibaca tebal? Ini ada 5 cirinya. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian.
Yang pertama, apabila ada ro berharokat fathah atau fathatain atau domah dan domatain. Jadi seperti ini, ro berharokat fathah, ro berharokat fathatain, ro berharokat doma, dan ro berharokat domatain. Maka ro-nya dibaca tebal. Ciri yang kedua, ro dibaca tafkhim apabila ada ro sukun didahului huruf berharokat fathah ataupun dhammah. Seperti ini. Ya, ada ro sukun didahului dengan huruf berharokat fathah atau berharokat dhammah. Jadi ini yang kedua. Kita akan lihat ciri yang berikutnya kapan ro itu harus dibaca tebal. Yang ketiga, apabila ada ro sukun karena wakof didahului huruf sukun. Ya, sekali lagi ro sukun karena wakof didahului huruf berharokat sukun selain ya, yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Saya ulangi, yang ketiga, ro berharokat sukun karena wakof didahului huruf berharokat sukun, dalam tanda kutip ini kecuali ya sukun, ya, kecuali ya sukun, yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Penulisannya seperti ini. Jadi ro sukun karena wakof, ya, didahului huruf berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf berharokat dhammah atau fathah. Ya, itu yang keempat cirinya. Yang ketiga cirinya. Sedangkan yang keempat adalah ro dibaca tebal apabila ada ro berharokat sukun didahului dengan hamzah wasol. Ya. Maka ro-nya harus dibaca tafkhim atau tebal. Baik, kemudian yang kelima, kapan ro dibaca tebal apabila ro sukun didahului kasroh bertemu dengan huruf isti'la yang berharokat fathah dalam satu kata. Ya. Nah, jadi apabila ada ro sukun didahului kasroh bertemu dengan huruf isti'la yang berharokat fathah, maka ro itu harus dibaca tebal atau ro tafkhim. Ya. Itu kira-kira ciri-ciri kapan ro itu harus dibaca tarqiq dan kapan dibaca tafkhim. Mudah sekali para sahabat sekalian untuk mengenalinya. Sekarang kita akan lihat contoh-contohnya. Contoh bacaan ro. Kita mulai dari bacaan penggalan ayat di dalam Al-Quran ini, yang mana huruf ro-nya itu nanti harus dibaca tebal. Harus dibaca tebal. Ya, perhatikan baik-baik nanti pelafalan ro-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Saya ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Kita bisa mencari mana huruf ro yang harus dibaca tebal. Di dalam kalimat ini, para sahabat sekalian, ada 3 huruf ro. Ya, kita lihat baik-baik di sini. Yang pertama ini yang kedua ro-nya. Perhatikan harokatnya. Kemudian ini ro yang ketiga.
Secara kasat mata saja sudah kita lihat. Pertama, sini ro berharokat doma, pasti dibaca tebal. Ini ro berharokat doma lagi, pasti roknya dibaca tebal. Dan yang ketiga roknya kita lihat juga roknya berharokat fathah. Dan ini yang mengharuskan roknya itu dibaca tebal. Gimana tebalnya? Perhatikan. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Biru, jangan isbiru wa sabiru wa rabitu. Tapi isbiru wa sabiru wa rabitu. Roknya ditebalkan. Kemudian para sahabat sekalian, kita akan lanjut pada contoh yang kedua dari bacaan rok tafhim. Saya akan membacanya, para sahabat sekalian, harap untuk menyimak baik-baik. Inna Allah yarzuqu man yasha. Saya ulang sekali lagi. Inna Allah yarzuqu man yasha. Baik, di sini hanya ada satu huruf ro di dalam penggalan ayat ini, yaitu yarzuqu man yasha. Jangan dibaca yarzuqu ya, tapi yarzuqu man yasha. Para sahabat sekalian, yarzuqu man yasha. Jangan dibaca yarzuqu. Nah, ya. Ini harus dibaca tebal. Kita lihat contoh yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Perhatikan ro ini dibaca tebal ya, karena ada ro yang berharokat sukun karena wakof. Qadr ini kan wakof, maka roknya disukunkan karena wakof, ya kan. Kemudian ada huruf berharokat sukun dan didahului dengan huruf yang berharokat fathah, maka roknya wajib dibaca tebal. Lailatul qadr, ya, jangan dibaca tipis. Fi lailatul qadri, nah, tidak boleh dibaca tipis. Kita lihat contoh yang keempat. Yang keempat ini ada ro yang harus dibaca tebal karena sebab-sebab tertentu. Maka kita nanti akan mengenali, ya, kita akan mengenali mana ro yang memenuhi kriteria dia dibaca tafhim. Ini di awal kalimah, perhatikan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Nah, mana roknya? Di sini ada 4 huruf ro berturut-turut di dalam penggalan ayat ini.
jelas roknya dibaca tebal. Jangan dibaca irji'i ya. Jadi harus dibaca tebal. Harus dibaca tebal para sahabat sekalian, sehingga dibacanya adalah irji'i ila. Nah, kita perhatikan penggalan ayat berikutnya, ro berharokat fathah menjadi tebal. Rabbiki ra. Ini ro juga berharokat fathah, hanya beda yang sini dibaca pendek, kalau ini dibaca panjang. Radiyatan mardiyah. Nah ini juga tebal roknya, Baik para sahabat sekalian, kita lihat pada contoh yang kelima dari hukum rok tafkhim ini. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Perhatikan para sahabat sekalian, mana huruf ro yang dibaca tafkhim itu terdapat pada penggalan kata mirsada. Ya, penggalan kata mirsada. Jadi ro yang didahului huruf berharokat kasrah bertemu dengan huruf isti'la yang berharokat fathah. Nah, ini jangan dibaca mirsada. Baik, ini 5 contoh bacaan ro yang dibaca tafkhim. Sekarang kita menuju contoh bacaan ro yang dibaca tarqiq. Yang pertama, rihlatash syita'i was-sayf. Nah, ini boleh digetarkan bibirnya. Rihlatash syita'i was-sayf. Contoh yang pertama, bacaan ro tarqiq ya, bacaan ro tarqiq. Ini contoh yang kedua. Fabashshirhum bi'adabin alim. Fabashshirhum ya. Fabashshirhum bi'adabin alim. Fabashshirhum, di sini terlihat bahwa ini ada ro berharokat sukun yang sebelumnya atau didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka roknya dibaca tipis. Fabashshirhum. Baik, kita lanjut ke contoh bacaan yang ketiga. Innaha baqaratun la faridu wala bikr. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat huruf ro yang dibaca tarqiq. Yang pertama ya, yang dibaca tarqiq. Kalau ro ini kita lihat juga ro, mana huruf-huruf ro di dalam penggalan kalimat ini, bisa kita lihat ro yang pertama ini, kemudian ro yang kedua ini, dan ada ro yang ketiga. Innaha baqaratun la faridu wala bikr. Ro jelas ini dibaca tafkhim,
ri dibaca tarqiq, wala bikr. Nah, ini dibaca tarqiq gitu ya. Contoh yang terakhir dari bacaan hukum ro ini, yaitu ini. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ya, tipis. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Nah, di sini hanya ada satu huruf ro, yaitu di akhir ayat ini. Maka perhatikan baik-baik, ro sukun karena wakof, ini ro sukun karena wakof, didahului dengan huruf ya sukun. Nah, ini kemudian bertemu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasro. Maka ro yang di sini itu dibaca tipis. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ya, jangan dibaca khabir. Khabir. Jadi yang betul dia dibaca tarqiq ataupun tipis. Ta'maluna khabir. Alhamdulillah, kita sudah belajar untuk melafalkan hukum ro, baik itu yang dibaca tebal tafkhim ataupun ro yang dibaca tarqiq. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk terus menerus memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan belajar ilmu tajwid secara baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Barangkali ada sahabat, teman, kolega, atau handai taulan yang ingin belajar membaca Al-Quran juga bisa menyimak ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di jalan ini dan menuntun kita untuk senantiasa hidup bersama Al-Quranul Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.